Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Salam harmoni. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kajian analisis kritis terhadap proses pembelajaran di sekolah. Yang mana video yang kami analisis itu yang berjudul Kegiatan PPL Siklus 2. Sebelum kami memulai mempresentasikan materi tersebut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Putu Vita Amelia Pratyadiva dengan NIM 2411031042 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putu Hera Pramusti dengan NIM 2411031041 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Sasmita Maharani, NIM 2411031004 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Indria Isa Fitri dengan NIM 2411031008. Latar belakang dari materi tersebut yaitu sekolah dasar merupakan jenjang pendidikan dasar yang memiliki peran penting dalam pembentukan fondasi, karakter, pengetahuan, dan keterampilan siswa. Pada usia sekolah dasar, anak-anak berada dalam tahapan perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang pesat. Oleh karena itu, pembelajaran di tingkat harus dirancang sedemikian rupa agar dapat mengakomodasikan kebutuhan pembelajaran siswa serta memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna. Proses pembelajaran di sekolah dasar perlu mempertimbangkan karakter siswa yang masih memiliki rasa ingin tahu tinggi, suka bermain, dan belajar melalui pengalaman langsung. Untuk itu, pendekatan pembelajaran harus bersifat tematik, kontekstual, dan melibatkan aktivitas yang dapat mengintegrasikan berbagai aspek perkembangan anak. Selain itu, menanam nilai-nilai karakter seperti disiplin, bertanggung jawab, kerjasama, dan cinta tanah air menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pembelajaran. Namun, tantangan yang sering dihadapi di sekolah dasar adalah rendahnya keterlibatan aktif siswa dalam pembelajaran. Hal ini sering terjadi karena metode yang digunakan cenderung menonton atau kurang menarik perhatian siswa. Akibatnya, siswa merasa bosan dan kurang mampu memahami materi secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dan merancang proses pembelajaran agar lebih kreatif, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan anak usia sekolah dasar. Melalui penyusunan proses pembelajaran yang dirancang dengan baik, guru dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menantang, dan mendukung keterampilan siswa secara aktif. Proses ini juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif sejak dini, sehingga siswa dapat bertumbuh menjadi individu yang siap menghadapi tantangan di masa depan. Dengan demikian, penyusunan proses pembelajaran untuk jenjang sekolah dasar ini diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar yang komprehensif dan bermakna, sehingga membantu siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan dalam kurikulum. Next. Kajian teori yang pertama yaitu behaviorisme. Salah satu aliran psikologi yang meyakini perilaku individu harus dilakukan pada setiap aktivitas yang dapat diamati, bukan pada peristiwa hipotetis yang terjadi dalam diri individu. Kajian teori yang kedua, eksistensialisme, merupakan ajaran filsafat yang melihat segala gejala berpangkal pada keberadaan. Eksistensi yaitu salah satu cara manusia berada di dunia, yang mana cara wujudnya manusia berbeda dengan cara wujudnya benda-benda materi. Yang ketiga, yaitu ada 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama, yaitu kompetensi pedagogi, adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Yang kedua, kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa, serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Kompetensi yang keempat yaitu profesional, kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kajian yang keempat, pendidikan holistik,
yaitu pendidikan yang memberikan pemahaman terhadap permasalahan global seperti HAM, keadilan sosial, agama, dan pemanasan global, sehingga mampu melahirkan peserta didik yang berwawasan dan berkarakter global, serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan kemanusiaan dan perdamaian. Yang kelima, konstruktivisme yang bersifat membangun dalam konteks filsafat pendidikan. Konstruktivisme adalah suatu upaya membangun tata susunan hidup dengan berbudaya modern. Yang keenam, perennialisme, ajaran yang menganut nilai dan norma yang abadi, yang diambil dari kata perennial yang artinya bertahan dalam waktu yang sangat lama, abadi atau terus-menerus. Yang ketujuh, pragmatisme, suatu metode filsafat yang menemukan kebenaran yang sungguh membawa perubahan di dunia nyata. Pragmatisme ialah sebuah metode dalam penyelidikan ilmiah, yaitu pemikiran yang menekankan efek-efek praktikal suatu gagasan atau pernyataan. Yang kedelapan, idealisme, suatu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa hakikat segala sesuatu ada pada tataran ide yang sering meliputi hal-hal yang abstrak seperti ruh, akal, nilai, dan kepribadian. Yang kesembilan, progresivisme, aliran filsafat pendidikan modern yang menghendaki adanya perubahan pelaksanaan pendidikan menjadi lebih maju, yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak dan menjadikan pendidik hanya sebagai fasilitator. Dan yang ke-10, pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara, memahami dan menelaah yang termuat dalam beberapa karya tulisnya. Pemikiran filosofi dari Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pendidikan yang berorientasi pada aliran filsafat pendidikan esensialisme, eksistensialisme, progresivisme, dan juga perennialisme. Karena pada dasarnya Ki Hajar Dewantara tidak begitu saklek dengan satu aliran filsafat pendidikan saja. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil analisis yang memiliki hubungan dengan kajian teori yang pertama pada tahap saat orientasi masalah, di mana para siswa terlihat bingung dan ada yang terlihat seperti asik sendiri, dan guru pun kurang memperhatikannya. Kemudian pada saat guru menanyakan, hanya beberapa saja yang aktif memberikan pertanyaan terkait video pembelajaran yang telah ditayangkan tersebut. Dan solusi yang dapat diberikan yaitu menayangkan video yang menarik tapi masih terkait dengan materi pencernaan manusia agar semua siswa melihat dan tidak ada yang asik sendiri. Kemudian pada saat memberikan pertanyaan itu, jika ingin semua peserta didik berpartisipasi untuk memberikan pertanyaan terkait pencernaan manusia, sebaiknya membuat urutan seperti ular, yang dari mana itu dimulai dari meja depan hingga seterusnya. Dan kemudian ini termasuk ke dalam kajian teori progresivisme, di mana pada aliran ini mengatakan guru tidak hanya sebagai fasilitator tapi juga harus kreatif dalam keberlangsungan pembelajaran agar peserta didik tidak merasakan jenuh pada saat pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yang kedua pada tahap membimbing siswa tentang cara mengerjakan LKPD, di mana masih banyak siswa yang tidak menggunakannya. Dan solusi yang dapat diberikan yaitu sebaiknya guru menegur siswa tersebut untuk mendengarkan sejenak terkait LKPD tersebut agar murid tidak terlihat seperti asik sendiri dengan dunianya. Dan mungkin bisa mengajak para siswa untuk bermain ice breaking, yang dimana tentang udara darat laut, yang misalnya ice breaking ini mampu membuat siswa untuk fokus lagi. Dan analisis ini termasuk ke dalam kajian teori behaviorisme, karena di mana aliran behaviorisme ini merupakan salah satu aliran psikologi yang meyakini bahwa mengkaji individu itu harus melakukan atau dilakukan yang setiap individu itu beraktivitas, contohnya seperti memberikan LKPD tersebut kepada para peserta didik dan solusi pada untuk ice breaking. Selanjutnya itu pada tahap presentasi hasil kerja kelompok, di mana tidak semua siswa memperhatikan temannya yang sedang mempresentasikan hasil kerja kelompok tersebut. Dan solusi yang dapat diberikan yaitu sebaiknya guru menerapkan kuis berhadiah, dan bagi yang bisa menjawab
fokus untuk mendengarkan presentasi teman tersebut. Dan analisis ini termasuk ke dalam kajian teori heuristik, di mana kajian ini yang berisi permasalahan global seperti HAM, keadilan sosial, multikultural, dan agama dan pemanasan global, yang dimana akan menghasilkan peserta didik yang berwawasan dan berkarakter global. Dan yang terakhir itu adalah pada saat mengajar, yang dimana guru tidak menjelaskan secara detail terkait video yang ditayangkan, dan solusi yang dapat diberikan yaitu sebaiknya guru harus menjelaskan secara detail tentang apa yang ditayangkan di video agar siswa lebih memahami tentang materi pencernaan organ tubuh manusia yang ada di video tersebut. Dan hasil analisis ini termasuk ke dalam kajian teori 4 kompetensi guru, karena di mana pada poin pertama ini masuk yaitu kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan seorang guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, dan menyinggung juga pada poin keempat, yaitu kompetensi profesional, di mana tentang kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi yang akan dibawakan dengan secara luas dan mendalam. Di sini saya akan memaparkan pada bagian pembahasan hasil analisis video pembelajaran. Pada video yang berjudul Kegiatan PPL Siklus 2 yang dilakukan di SD Negeri 9 Lawa oleh Hedi Husman SPD, dapat dilihat dalam video tersebut dilakukan proses pembelajaran. Dari pemaparan proses pembelajaran dalam video tersebut, dapat dianalisis bahwa kegiatan pembelajaran tersebut dimulai dari guru yang mengucapkan salam, lalu diikuti juga oleh para siswa. Nah, hal ini tentunya permulaan yang baik untuk mengawali pembelajaran, karena dapat menciptakan kesan yang positif serta suasana kelas yang nyaman dan hangat bagi para siswa. Selanjutnya, dilakukan absensi untuk mengecek kehadiran siswa. Absensi sangat penting dilakukan sebelum pembelajaran dimulai, yang bertujuan agar guru dapat mengetahui siapa saja siswa yang hadir dan berhalangan hadir dengan alasan yang jelas. Selain itu, juga proses absensi dapat digunakan sebagai alat untuk memantau perkembangan dan pola kehadiran siswa, karena kehadiran dalam kelas merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian nantinya. Dalam video tersebut, proses absensi dilakukan dengan cara menanyakan kehadiran kepada seluruh siswa. Setelah dilakukan absensi yang menyatakan bahwa seluruh siswa hadir di kelas pada saat kegiatan pembelajaran hari itu, guru mengajak siswa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran. Ini berguna untuk mengajarkan kepada siswa bahwa belajar tidak hanya menekankan pada nilai akademik, tetapi juga pentingnya nilai spiritual dalam kehidupan. Pada video tersebut, saat berdoa, guru meminta agar salah satu siswa yang memimpin doa. Ini tentunya cara yang bagus untuk meningkatkan inisiatif siswa. Selanjutnya, guru mengajak siswa untuk bernyanyi lagu Indonesia Raya yang bertujuan untuk menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air kepada siswa. Guru juga mengajak siswa untuk tepuk PPK, yang mana PPK merupakan kepanjangan dari penguatan pendidikan karakter. Tepuk ini digunakan untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Kemudian, kegiatan inti pembelajaran dimulai dengan guru yang melakukan apersepsi terlebih dahulu mengenai materi yang akan dibahas pada kegiatan pembelajaran saat itu. Apersepsi merupakan menghubungkan pelajaran lama dengan pelajaran baru. Fungsi apersepsi dalam kegiatan pembelajaran adalah untuk mengaitkan apa yang diketahui atau dialami peserta didik dengan apa yang akan dipelajari. Kemudian, guru menyampaikan topik materi yang akan dibahas, yaitu gangguan pencernaan pada manusia. Guru juga menyampaikan tujuan pembelajaran yang berfungsi untuk membantu siswa untuk memahami apa yang diharapkan untuk mereka capai selama belajar. Nah, proses pembelajaran pun dimulai, yaitu orientasi siswa pada masalah. Seperti yang terlihat pada video tersebut, langkah awal guru menjelaskan materi inti dengan cara menayangkan video edukasi tentang sistem pencernaan manusia. Penggunaan media pembelajaran dalam bentuk video merupakan cara yang menarik untuk memfokuskan perhatian siswa terhadap materi pelajaran yang akan dibahas di kelas.
Sesudah video materi tentang sistem pencernaan selesai ditayangkan, pada video tersebut guru membagi siswa menjadi 3 kelompok. Setelah semua siswa mendapatkan kelompok, guru bertanya kepada siswa pertanyaan apa saja yang dapat muncul dari video tentang pencernaan manusia yang sudah ditayangkan tersebut. Serta, guru juga meminta siswa untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul melalui diskusi kelompok. Siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut melalui LKPD yang dibagikan oleh guru. Guru menjelaskan juga langkah pengerjaan LKPD. Tidak hanya menjawab soal, tetapi siswa juga nantinya diminta untuk menempelkan potongan-potongan kertas ke gambar yang sudah ditempelkan guru di papan tulis. Selama pengerjaan LKPD, guru membimbing siswa menemukan informasi untuk membantu menyelesaikan tugas mereka. Sesudah seluruh kelompok selesai mengerjakan LKPD, dilakukan presentasi dari hasil kerja kelompok, serta kelompok lain juga diberi kesempatan untuk menanggapi. Dengan presentasi di depan kelas, dapat melatih siswa untuk memiliki keberanian berbicara di depan umum. Dan dengan saling menanggapi hasil kerja antar kelompok, siswa juga belajar untuk menghormati pendapat orang lain, berbagi tugas, dan mengelola perbedaan pendapat. Selanjutnya, dilakukan games yang juga termasuk dalam langkah kedua pengerjaan LKPD, yaitu siswa diminta membuat poster dengan menempelkan potongan-potongan kertas pada gambar. Nah, kegiatan ini tentunya bermanfaat bagi siswa selagi semakin memahami materi pembelajaran, juga menumbuhkan kreativitas siswa. Sehingga siswa pun juga tidak jenuh karena pemahaman materi dapat dilakukan selain dengan cara tes tanya jawab. Sama seperti pada saat presentasi, pada saat kelompok masing-masing sudah selesai membuat poster yang ditempel di papan, kelompok lain diberi kesempatan untuk saling menanggapi hasil kerja antar kelompok yang satu dengan yang lain. Setelah pengerjaan dan presentasi LKPD telah selesai, guru memverifikasi hasil kerja semua kelompok, agar semua kelompok mengetahui kekurangan dari hasil kerja kelompok mereka masing-masing, sekaligus membahas bersama-sama jawaban dari tugas yang diberikan tadi. Jika dilihat dari video tersebut, terlihat guru sangat aktif dalam membangun interaksi dengan siswa. Contohnya, dengan guru yang tidak hanya fokus menjelaskan materi saja, tetapi guru juga bertanya dan memberikan kesempatan untuk siswa yang menjawab. Guru juga sesekali memberikan apresiasi dengan pujian dan tepuk tangan yang tentunya dapat meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Nah, kegiatan inti pembelajaran telah selesai dilakukan. Sebelum menutup pembelajaran, dilakukan ice breaking yang dipimpin oleh guru. Ice breaking yang dilakukan yaitu guru memberikan instruksi kepada siswa untuk melakukan yang dikatakan oleh guru, tetapi tidak boleh melakukan yang dilakukan oleh guru. Contohnya, pada video tersebut, jika guru mengatakan pegang hidung, tetapi guru memegang telinga, itu artinya siswa harus memegang hidung bukan telinga, karena instruksi yang diberikan adalah melakukan yang dikatakan oleh guru. Setelah melakukan ice breaking, terlihat pada video tersebut, guru melakukan refleksi dengan memberikan selembar kertas pada masing-masing siswa, lalu siswa diminta untuk menulis hal-hal apa saja dari topik materi yang sudah dijelaskan yang masih belum bisa dipahami dari pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, dengan adanya hasil refleksi, guru dapat menilai efektivitas metode pengajaran. Kemudian penyampaian materi telah selesai dan refleksi juga telah dilakukan. Guru pun meminta siswa untuk menyimpulkan pembelajaran dengan menanyakan kepada siswa apakah ada yang bisa menyimpulkan materi pelajaran. Nah, ini bermanfaat agar dapat mendorong siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi atau materi yang telah mereka dapat, serta membantu siswa untuk aktif berpikir dan berkontribusi dalam proses pembelajaran. Hal ini juga meningkatkan keterlibatan mereka dan membuat pembelajaran lebih interaktif.
Kemudian, guru memberikan tes di akhir dengan membagikan soal evaluasi. Evaluasi pembelajaran sangat penting untuk mengetahui berjalan atau tidaknya suatu sistem pembelajaran oleh pendidik. Setelah semua siswa menjawab dan mengumpulkan lembar evaluasi, guru langsung memeriksa dan menyampaikan hasil evaluasi. Pada video tersebut, guru menyampaikan bahwa sebagian besar jawaban siswa dari soal evaluasi tersebut sudah benar. Ini membuktikan jika siswa sudah memahami materi yang dijelaskan dan dibahas pada kegiatan pembelajaran tersebut. Pembelajaran pun selesai. Guru menutup pembelajaran dan siswa diperbolehkan pulang. Tetapi, sebelum semua siswa pulang, karena kegiatan sebelum pembelajaran diawali dengan doa, maka dilakukan juga berdoa setelah pembelajaran. Ini dapat mengajarkan siswa rasa syukur atas pengetahuan yang telah mereka dapatkan selama pembelajaran, serta ilmu yang mereka pelajari dapat bermanfaat dan membawa kebaikan di kehidupan mereka. Kesimpulan dari materi ini yaitu proses pembelajaran di kelas sekolah dasar melibatkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap ini memerlukan kreativitas guru untuk menciptakan pengalaman belajar yang efektif. Dalam video pembelajaran yang telah kami amati, video tersebut menganalisis tentang berbagai aliran psikolog, filsafat pendidikan, dan observasi langsung yang telah menghasilkan beberapa temuan penting seperti menerapkan teori dan praktik meski tidak secara eksplisit, dan juga prinsip-prinsip behaviorisme seperti penguatan positif, ujian, dan tepuk tangan. Terlihat jelas dalam interaksi guru dan siswa, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa seperti diskusi kelompok, membuat poster, dan refleksi mencerminkan prinsip-prinsip konstruktivitisme di mana siswa membangun pengetahuan sendiri, fokus pada pengalaman langsung siswa, penggunaan berbagai media, dan peran guru sebagai fasilitator menunjukkan pengaruh aliran progresisme serta filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu nilai-nilai seperti kemanusiaan, kebudayaan, dan kemerdekaan terlihat tercermin proses pembelajaran yang menekankan pada aktivitas siswa dan menggunakan penggunaan berbagai metode pembelajaran lebih menarik seperti menggunakan video edukasi yang dapat memperkaya materi pembelajaran. Itu saja kesimpulan dari materi tersebut. Kita kembalikan ke moderator. Sekian pemaparan hasil analisis dari video yang telah kami amati, yaitu video yang berjudul Kegiatan PPL Siklus 2. Kami akhiri dengan Parame Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Salam harmoni.